Halo teman-teman, saya Niken Ayu. Di video kali ini kita akan belajar tentang spanning tree protocol. Nah, kita akan belajar spanning tree protocol dengan menggunakan sebuah topologi, di mana di sini ada switch 1 yang terhubung dengan FA01 ke switch 2. Nah, switch 1 ini juga terhubung ke PCA dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 terhubung dengan PCB dengan IP 172.168.1.2. Nah, kita belajar spanning tree protocol dengan sebuah kasus. Misalnya, switch 1 ingin berkomunikasi dengan switch 2, yaitu dengan melalui FA01. Nah, bagaimana jika FA01 ini terputus? Maka permasalahan tersebut yang dinamakan looping. Looping ini adalah kesalahan pemasangan kabel seperti dua port switch dihubungkan satu sama lain. Jadi, terjadi kondisi di mana paket data terus-menerus berputar atau berkeliling dalam jaringan tanpa menemukan tujuan akhirnya. Nah, untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, maka yang kita butuhkan adalah spanning tree protocol, yaitu yang berfungsi untuk mendeteksi dan memblokir jalur yang menyebabkan loop atau looping. Jadi, agar tidak terjadi looping, maka kita membutuhkan spanning tree protocol dengan memblokir salah satu port, misalnya port FA02 diblokir, jadi switch akan membroadcast ke FA01 dan akan mengirimkan paket ke switch 2 melalui FA01 karena FA02 sudah diblokir. Intinya, agar tidak terjadi looping, maka kita membutuhkan spanning tree protocol untuk memblokir salah satu port yang tidak digunakan. Jadi, itulah penjelasan tentang spanning tree protocol. Nah, selanjutnya kita akan belajar spanning tree protocol dengan menggunakan sebuah topologi di Cisco paket tracer. Pertama, kita tambahkan 3 switch terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini switch 1, switch 2, dan switch 3. Ketiga switch ini dihubungkan dengan kabel switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 1 kembali. Pertama-tama kita akan mematikan lampu LED-nya, yaitu pada option, preference, lalu show link light ini dimatikan. Bisa dilihat sendiri, di sini lampu LED-nya sudah tidak menyala. Nah, topologi ini membentuk lingkaran karena paket akan berputar-putar tanpa tujuan akhirnya. Ini disebut looping. Jadi, untuk menghindari looping, kita membutuhkan konfigurasi spanning tree protocol agar bisa memblokir salah satu port. Jadi, kita tahu tujuan akhirnya paket akan diterima. Oke, teman-teman, sebelum kita praktik spanning tree protocol, kita harus menentukan teori blocking portnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 switch, yaitu switch 1, 2, dan 3. Switch 1 memiliki MAC address 10 atau MAC address A, switch 2 memiliki MAC address B atau MAC address 11, switch 3 memiliki MAC address C atau MAC address 12. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu root bridge-nya atau raja. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari dari priority terkecil dan MAC address terkecil. Nah, di sini yang memiliki MAC address terkecil adalah switch 1. Jadi, switch 1 ini merupakan root bridge. Untuk port-port yang mengarah ke root bridge ini, statusnya adalah up atau menyala, dan mereka dinamakan designated port. Nah, dari switch 2 ke switch 3, ini ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge, yaitu FA01 dan FA01 dari switch 2 dan switch 3. Jadi yang diblokir adalah di antara FA02 dan FA02 di switch 2 dan switch 3. Untuk mencari blocking portnya lagi, kita harus mencari bridge ID-nya lagi, yaitu mencari priority terkecil dan MAC address terkecil. Nah, di antara ini, yang memiliki MAC address terkecil adalah switch 2, yaitu MAC address B. Jadi FA02 pada switch 2 ini merupakan root bridge. Nah, jadi yang akan diblokir adalah FA02 di switch 3 atau yang dinamakan alternative port. Jadi seperti itulah penjelasan tentang teori menentukan blocking port. Oke, jadi kita akan menentukan teori blocking port pada topologi kita, yaitu yang pertama yaitu menentukan port breakport, yaitu dengan menentukan priority dan MAC address terkecil. Untuk priority-nya sama, yaitu 32768, jadi kita harus menentukan MAC address-nya terlebih dahulu, yaitu MAC address terkecil. Kita akan mengeceknya pada switch 1, switch 2, dan switch 3.
dengan perintah show interface VLAN 1. Untuk switch pertama ini memiliki MAC address yaitu 0007. Mencari MAC address yaitu di perintah address is. Nah, untuk switch 2 show interface VLAN 1. Untuk switch 2 memiliki MAC address 0004. Nah, untuk switch 3 Nah, jadi di sini yang merupakan root bridge-nya yaitu switch 2 karena memiliki MAC address yang paling kecil. Nah, jadi FA02 dan FA01 ini merupakan designated port karena merupakan port bridge. Selanjutnya kita akan menentukan root port. Root port ini adalah port tercepat yang menuju ke root bridge yaitu FA01 di switch 3 dan FA01 di switch 1. Jadi FA01 pada switch 3 dan FA01 pada switch 1 ini merupakan root port. Selanjutnya kita akan menentukan MAC address dari switch 2 dan switch 3 yang paling kecil untuk menentukan bridge portnya lagi. Dari switch 2 dan switch 3 yang paling kecil adalah switch 2 yaitu 0007. Jadi port yang di switch 1 ini atau FA02 merupakan designated port dan FA02 pada switch 3 dinamakan alternative port karena FA02 pada switch 3 ini adalah port yang diblokir. Kita akan membuktikan bahwa FA02 ini diblokir yaitu dengan ke menu option reference lalu kita nyalakan lampu LED-nya. Kita akan mencoba menyalakan show link lights, centang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA02 di switch 3 ini adalah merupakan port yang diblokir. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang COS atau COS ini bisa dibilang juga adalah root port atau port yang tercepat menuju ke bridge port. Untuk switch 1 ini port yang tercepat menuju ke bridge port adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch 1 ini memiliki dua jalur untuk menuju ke switch 2 atau bridge port, yaitu jalur yang pertama langsung atau jalur yang kedua melalui FA02 ke switch 3 lalu baru ke switch 2. Jadi untuk melihat yang paling cepat atau jalur yang paling cepat menuju ke bridge port adalah dengan COS. Nah, COS ini ditentukan berdasarkan bandwidth-nya. Bandwidth ini terdiri dari misalkan 10 MB, yaitu COS-nya berarti 100. Untuk 100 MB, COS-nya yaitu 19, untuk 1 GB COS-nya yaitu 4 GB dan seterusnya. Nah, untuk melihat kecepatannya kita buka pada switch. Lalu show spanning tree. Nah, di sini COS-nya adalah 19, jadi kecepatannya di sini yaitu 100 MB. Nah, pada ketiga port ini adalah kecepatannya yaitu sama, yaitu 100 MB atau berarti COS-nya adalah 19. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk FA01 merupakan root port, FA01 merupakan root port, dan FA02 merupakan designated port. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus kabel utamanya, yaitu ini. Kita coba menghapus terlebih dahulu. Nah, di sini ini akan menjadi root portnya dan alternatif portnya akan menyala. Kita coba fast forward. Nah, bisa dilihat sendiri ini sudah menyala dan kita cek untuk show spanning tree. Di sini untuk COS-nya menjadi 38 yang berarti di sini adalah kecepatannya atau COS-nya adalah 38. Kenapa 38? Karena 19 ditambah 19. Menyambungkan lagi dari switch 1 dan switch 2, kita fast forward. Bisa dilihat bahwa alternatif
portnya itu mati kembali. Kita coba cek lagi. So, spanning tree. Nah, bisa dilihat sendiri untuk costnya berubah kembali menjadi 19. Jadi itu adalah penjelasan tentang cost. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi cost atau memanipulasi bandwidth-nya. Misalkan kita mencoba di switch 1, yaitu pada root port-nya. Masuk terlebih dahulu ke dalam interface FA01. Nah, di sini teman-teman ketik 10 karena kita akan merubah kecepatannya menjadi 10 MB. Enter. Nah, di sini untuk root port atau FA01 ini menjadi mati dan alternate port menjadi menyala karena FA01 memiliki MB yang lebih kecil daripada FA02. Nah, kita akan mencoba menghapus FA02 ini. Lalu kita fast forward, di sini akan menyala lagi. Kita akan mengembalikan lagi. Lalu kita akan mengembalikan pada interface FA01. Lalu kita kembalikan ke speed 100, enter, lalu kita akan ngecek to show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat lagi, yaitu costnya berubah menjadi 19 atau 100 MB. Kita percepat. Nah, di sini alternate port kembali mati atau diblokir. Jadi seperti itulah cara memanipulasi bandwidth. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang memanipulasi root brick. Teman-teman tahu brick ID itu dicari dari priority dan MAC address terkecil. Nah, teman-teman juga tahu setiap vendor memiliki switch atau MAC address yang baru. Misalkan untuk switch 2 ini, yaitu switch lama dengan tahun 2012, ingin menambahkan switch 3 dengan tahun 2022. Sudah pasti MAC address dari switch 2 ini lebih kecil daripada MAC address dari switch 3. Jadi dari segi performance ini, sudah pasti switch baru, yaitu switch 3 dari tahun 2022, lebih bagus daripada switch 2 dari tahun 2012. Karena hal itu, maka kita butuh memanipulasi root brick. Di sini kita memanipulasinya yaitu priority-nya dan bukan MAC address-nya. Jadi kita masuk ke switch 3. Lalu di sini kita ketik spanning tree dengan 1 priority. Nah, di sini teman-teman bebas memilih dari 0 sampai 61440 asal masih dalam kelipatan 496. Nah, di sini kita akan mencoba asal terlebih dahulu. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa ini adalah spanning tree priority. Nah, by defaultnya yaitu 32768, kita akan setting menjadi 28672 karena di sini kita akan mencari root brick dengan priority yang kecil. Oke, langsung saja. Spanning tree dengan 1 priority kita ganti menjadi 28672. Enter. Sudah. Kita lihat di sini. Nah, di sini alternate portnya berubah atau berganti menjadi di FA01 pada switch 1. Switch 3 menjadi root brick dan FA01 dan FA02 menjadi designated port. Nah, dan untuk root portnya yaitu FA02 dan FA02 pada switch 1 dan switch 2. Nah, switch 1 dan switch 2 ini juga melakukan pencarian brick ID, yaitu mencari MAC address yang terkecil, yaitu switch 2 atau 0004. Jadi di sini yang merupakan alternate portnya yaitu FA01 pada switch 1. Jadi itu adalah cara untuk memanipulasi root brick.